Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Andas Mardion, berasal dari Jangkat, Kabupaten Merangin. Sekarang saya kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Usuluddin, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan sedikit tentang FUSA. FUSA itu ialah Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Di dalamnya terdapat beberapa prodi, diantaranya ilmu Al-Quran dan Tafsir, ilmu hadis, pemikiran politik Islam, dan banyak lagi. Di antaranya ilmu Al-Quran dan Tafsir. Bagi kawan-kawan atau sahabat-sahabat yang lain yang bingung mencari kuliah di mana, salah satunya solusinya ialah di Universitas Islam Negeri di Fakultas Usuluddin. Karena bagi kawan-kawan yang apalagi yang basicnya ada dari pondok pesantren, insya Allah akan serasi, akan nyaman, akan nyambung apabila teman-teman masuk di Fakultas Universitas Islam Negeri di jurusan di Fakultas Usuluddin dan Studi Agama. Ilmu Al-Quran dan Tafsir, ilmu hadis itu salah satu prodinya. Jadi di ilmu Al-Quran dan Tafsir itu kita mempelajari tentang metode-metode tafsir, tentang tafsir Al-Quran, tafsir bil surah, tafsir ijmali, tafsir muqarran, dan banyak lagi lainnya. Dan di Fakultas Usuluddin ada juga ilmu hadis, yang mana kita mempelajari ilmu hadis yang tadinya teman-teman sudah dari pondok, insya Allah akan lebih nyaman belajarnya di Fakultas Usuluddin karena itu tadi serasi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang pandangan tasawuf tentang COVID-19. Wabah penyakit virus corona di Indonesia semakin hari semakin bertambah, dan itu tentu sangat meresahkan rakyat Indonesia. Berdasarkan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, DKI Jakarta masih merupakan daerah dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi. Namun di kota lain pun tidak tertinggal kalahnya seperti di Jawa dan lainnya. Tak kalah tasawuf dikaitkan di tengah bencana seperti COVID-19 atau corona ini, cara pandang tasawuf biasanya berbeda. Namun ilmu tasawuf bahwa bencana berupa ketakutan al-khauf karena wabah virus corona atau bencana alam lainnya seperti kelaparan, krisis ekonomi, dan ancaman keselamatan jiwa seperti krisis pangan, tak lebih dari sekedar ujian yang hanya perlu direspon manusia dengan bersikap sabar, tidak panik apalagi menciptakan masalah baru. Jadi banyak di antara sekalian manusia ini berbeda cara pandangnya tentang wabah ini, apalagi manusia yang kurang memiliki pengetahuan tentang agama, kurang dekat dengan Allah, maka al-khauf atau ketakutan ini sangat diresahkan dan nantinya akan takut merusak tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah protokol bencana berdasarkan ilmu tasawuf, tentu tanpa mengesampingkan ikhtiar. Ikhtiar itu sama pentingnya dengan berdoa. Berdoa itu juga sama pentingnya dengan ikhtiar. Dengan adanya virus corona ini yang membuat heboh sebagian penghuni bumi, Allah mengingatkan kepada kepada kematian yang merupakan fase historical necessity.
keniscayaan sejarah, sebagaimana ziarah kubur juga diharapkan sebagai media pengingat kematian. Nah, dalam menghadapi wabah virus corona ini, kita juga tidak lupa bahwa ikhtiar dan doa dan ikhtiar selalu berhubungan erat. Jadi jangan terlalu panik dan jangan pula takabur, karena virus ini boleh dikatakan sangat rahasia. Dibilang tidak ada, dia ada. Dibilang ada tapi tidak nampak. Jadi berbagai macam cara manusia menghadapi virus ini. Tetapi ingat, kita sebagai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dekat dengan Allah, mempunyai basic ilmu agama, jangan mengesampingkan doa dan ikhtiar. Nanti takutnya dikategorikan kita orang yang takabur. Namun juga tidak boleh terlalu takut. Kita hadapi corona ini dengan ikhtiar, doa, dan mahabbah cinta kepada Allah dan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan wabah virus corona ini sebagai pemantik untuk mencintai Allah dan Rasulnya di atas yang lain. Halawatul iman, manisnya iman, hanya bisa dirasakan dengan cinta dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan dengan adanya wabah virus corona ini, kita selalu lebih bisa mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Coba kita lihat beberapa belakangan ini, dengan adanya wabah virus corona ini, manusia lebih takut, lebih ingat dengan kematian, lebih sangat takut. Karena selama ini manusia mungkin dengan adanya wabah virus corona ini akan lebih mengingatkan lagi kita dengan kematian. Dengan adanya kita mengingatkan kematian, insya Allah kita akan menyiapkan bekal kematian. Dan dengan wabah virus corona ini, mudah-mudahan tauhid kita, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak merusak. Karena banyak cara pandang manusia itu yang kadangkala akhlak dan tasawufnya, bahkan tauhidnya agak menyelimpang karena tidak menyertakan yang ikhtiar dan doa, karena mengesampingkan doa dan ikhtiar. Baiklah, hanya demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang dan lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal anayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.